Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Fasa Pasya dengan NIM belakang 92. Saya dari kelompok 30 pada praktikum PPM, yaitu pada shift 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yang mana saya akan membacakan soalnya. Pada soal shift 2 kita mendapatkan yaitu soal nomor satu yang pertama, PT England memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 kurang lebih 0,7 ml selama 25 hari berturut-turut. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC atau quality control. Berikut merupakan data volume dari tinta untuk spidol permanen, yang mana data dapat dilihat sebagai berikut yang dapat dilihat di pada layar yang ditampilkan. Baiklah, lalu yang ditanya, lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas ataupun tidak. Lalu nomor dua, PT Jack Leader atau perusahaan bergerak di bidang manufaktur jaket kulit dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan melakukan metode Six Sigma dalam proses penilaian mutu. Selama bulan April 2025, tim quality control melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari kerja berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan empat kriteria critical to quality atau QT, CTQ, yaitu resleting, rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran yang tidak sesuai. Hasil inspeksi terhadap sampel produk harian tercatat pada tabel berikut yang dapat kita lihat sama pada layar. Lalu, pertanyaannya adalah berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah yang pertama nilai DPU, defect per unit, lalu DPO, defect per opportunity, lalu nilai DPMO, defect per million opportunities. Lalu yang D, level sigma dari proses produksi. Yang E, jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, baiklah, di sini saya akan mengerjakannya menggunakan software Studio. Baiklah, baiklah di sini kita lanjut mengerjakan tugas mingguannya menggunakan software Studio. Yang pertama, kita di sini menginstal package seperti biasa ada Excel dan buat isinya, lalu menginput data dari Excel yang sudah ada dari Tuming Model 5 yang Excelnya. Di sini in- informasi data ditetapkanlah WSL, LSL tentang kita juga. Lalu setelah itu kita melakukan uji kenormalan. Yang sintaksnya dapat dituliskan sebagai berikut ini. Lalu kita membuat peta kendali X bar chart pada inline yang mana ditampilkan pada uh, yang mana ditampilkan pada layar yang dapat dilihat. Eh, Lalu kita menghitung kapabilitas proses. Lalu di sini soal nomor satu ingin kita eh, lakukan analisis kualitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Eh, Lalu menurut yang saya kerjakan, berdasarkan hasil kapasitas yang sudah dilakukan pada PT Inline diketahui eh, bahwa volume tinta spidol memiliki rata mendekati nilai target sebesar 35 ml dengan batas spesifikasi antara 34,3 hingga 35,7 ml. Lalu dari hasil peta kendali X bar, titik data berada dalam batas kendali. Yang berarti proses dalam kondisi stabil secara statistik, lalu nilai indeks kapabilitas proses CP dan CPK-nya menunjukkan bahwa proses mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi dengan variasi yang relatif kecil. Artinya proses produksi tinta yang ada pada PT Inline dapat dikatakan capable dan juga telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, lalu itu kita sudah dapat analisisnya pada kapabilitas. Lalu dilanjutkan pada soal nomor 2.
yang mana di sini pada soal nomor 2 kita teruskan sintaksnya, lalu menghitung DPU, lalu menghitung DPO juga, lalu menghitung PMO, lalu menghitung level sigma, lalu dituliskan sintaks selanjutnya, hasil summary-nya. Lalu di sini kita telah mendapatkan hasil yang telah kita dapatkan, yaitu pada soal nomor 2 kita diperintahkan untuk eh, nilai DPU, nilai DPO, dan nilai DPMO dan level sigma dari proses produksi tersebut. Di sini DPO kita dapatkan 0,0312, lalu DPO nya sebesar 0,0078, lalu DPMO nya 7799,0,35. Lalu juga kita telah dapatkan juga level sigma-nya yaitu 2,3395. Lalu dilanjutkanlah di soal E-nya, yaitu jelaskan hasil analisis sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau memerlukan perbaikan lebih lanjut. Lalu lanjut lagi pada soal nomor 2 tadi, setelah kita dapatkan DPO-nya sebesar 0,032, DPO 0,008, lalu DPMO sebesar 7.709 ataupun dibulatkan oleh 8.000. Lalu level sigma eh, sebesar 2,3395. Nilai DPMO yang rendah menandakan bahwa hanya terdapat sekitar 8.000 cacat per juta peluang atau sekitar 0,8% produk cacat yang termasuk kategori sangat baik. Sementara itu nilai sigma di atas 2 menunjukkan bahwa proses produksi PT Diklat sudah berjalan eh, efektif dengan catatan rendah. Namun untuk mencapai level 6 sigma, perusahaan masih perlu melakukan perbaikan berkelanjutan seperti peningkatan kontrol pada proses jahit. Lalu pemeriksaan akhir produk tersebut. Baiklah dari yang sudah saya kerjakan begitu yang bisa saya kerja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.